Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tandina Haryati, kita akan belajar tentang manajemen keuangan dari bukunya Imade Sudana, Teori dan Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan, edisi 2 tahun 2015. Di sini hal pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar tentang manajemen keuangan perusahaan, kita akan belajar di chapter 1 terkait dengan pengenalan manajemen keuangan itu sendiri. Pengenalan manajemen keuangan, di sini kita akan mengetahui pengertian dan pentingnya manajemen keuangan perusahaan, fungsi keuangan, tujuan perusahaan, hubungan fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan, kemudian juga ada masalah keagenan dan prinsip-prinsip keuangan. Pengertian dan pentingnya manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Jadi di sini manajemen keuangan itu penting bagi manajer keuangan. Kemudian penting juga bagi manajer bukan keuangan. Jadi artinya di sini manajemen keuangan ada sejumlah, sebelum kita ke tanggung jawab manajer keuangan. Jadi manajemen keuangan itu terkait dengan bidang akuntansi juga. Jadi di sini adalah memfokuskan perhatian pada aktiva dan pasiva perusahaan. Jadi di sini akuntansi dengan penekanan pada aspek tinjauan yang pada umumnya memiliki wawasan historis atau apa yang terjadi. Jadi salah satu tujuannya adalah mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di masa lalu. Di samping itu, akuntan juga membuat neraca untuk menentukan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu atau melakukan audit laporan keuangan untuk menguji akurasinya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan. Kemudian penekanan lagi terkait dengan manajemen keuangan. Jadi penekanannya itu pada pembuatan keputusan. Jadi lebih memfokuskan pada masa depan. Jadi tugas manajemen keuangan itu memanfaatkan pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu maupun masa sekarang. Jadi intinya manajemen keuangan itu mengkonsentrasikan diri pertanyaan pada what do we do now atau where do we do from here. Kemudian tanggung jawab dari manajer keuangan itu sendiri. Jadi ada sejumlah tanggung jawab yang terkait dengan manajer keuangan kalau kita bertugas sebagai manajer keuangan. Salah satunya di sini adalah terkait dengan pemilihan produk dan pasar perusahaan, kemudian strategi untuk tujuan penelitian, investasi produksi, dan pemasaran. Kemudian terkait dengan pemilihan, pelatihan, perorganisasian, memotivasi eksekutif dan karyawan. Demikian juga dengan memperoleh dana dengan biaya yang seefisien mungkin. Melakukan penyesuaian terhadap keputusan tersebut dengan perubahan lingkungan itu juga dilakukan manajer keuangan. Dan ini adalah tugas-tugas pokok manajer keuangan yang terkait dengan keputusan-keputusan yang tadi saya sebutkan. Jadi salah satunya adalah menganalisis aspek finansial dari semua keputusan. Jadi manajer keuangan dituntut untuk bisa membuat keputusan terkait dengan aspek finansial. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan. Jadi menentukan
berapa proyeksi investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, itu adalah menentukan bagaimana memperoleh dana yang diperlukan guna mempelajari investasi yang direncanakan. Jadi dananya itu seberapa dipersiapkan untuk investasi yang direncanakan. Kemudian yang keempat itu adalah mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah menganalisis laporan keuangan. Jadi menganalisis laporan keuangan tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dari laporan keuangan tersebut. Informasi itu digali dari laporan neraca laba rugi perusahaan. Kemudian di bidang keuangan, jadi ruang lingkup disiplin keuangan itu dapat dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama itu terkait dengan keuangan perusahaan atau corporate finance. Jadi corporate finance itu seperti apa? Itu merupakan bidang keuangan yang berhubungan dengan operasi suatu perusahaan. Jadi ditinjau dari sudut pandang perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu membagi menjadi dua, ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Jadi kalau sisi aktiva itu disebut sebagai keputusan investasi atau investment decision. Sisi pasiva itu meliputi financing decision, jadi keputusan pendanaan. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan investasi atau investment. Jadi di sini ada keputusan apa? Investasi. Keputusan investasi itu juga terkait dengan keputusan pendanaan. Kalau kita berbicara dengan keputusan investasi itu dua itu. Jadi investasi itu seperti apa? Bidang keuangan yang berhubungan dengan keputusan keuangan perusahaan. Tetapi dilihat dari sudut pandang yang lain, bukan dari sudut pandang perusahaan, tetapi dari investor. Jadi bukan dari perusahaan sendiri, tetapi dari investor. Jadi alternatif investasi itu ada dua. Yang pertama itu bisa melalui pasar modal yaitu dengan membeli saham atau obligasi, atau bisa juga melalui deposit uang ke bank. Itu adalah keputusan investasi. Kemudian investasi atau investment, beda ya keputusan investasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pasar keuangan dan perantara atau financial market atau intermediaries. Jadi ini juga berhubungan dengan keputusan pendanaan perusahaan, tetapi di sini melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga atau sebagai perantara keuangan. Jadi di sini terkait dengan itu ada yang dikatakan sebagai financial market yang dikaitkan dengan pasar untuk aktiva keuangan atau financial asset. Jadi terkait dengan sekuritas atau surat-surat berharga. Kemudian ada juga financial market yang terkait dengan modal, pasar modal, capital market, yaitu untuk sekuritas jangka panjang. Jadi selain jangka pendek memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek itu juga jangka panjang. Kemudian intermediary institution itu adalah perantara keuangan antara pihak perusahaan yang membutuhkan dana dengan pihak investor atau yang menyediakan dana. Dan di sini fungsi dari financial market maupun intermediary itu adalah memperlancar sirkulasi dana dari pemilik modal ke pihak perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian kalau kita berbicara tentang karir dalam bidang keuangan, Anda kalau misalnya sudah lulus, maka karir yang bisa Anda raih atau peluang pekerjaan yang cukup potensial jika tertarik di bidang keuangan itu bisa Anda lihat di sini. Di sini ada entry level position, itu bisa financial analyst, credit analyst, kemudian cash manager, kemudian ada more senior position ya, misalnya di sini ada assistant treasurer, kemudian manager of corporate financial analyst, corporate risk manager, mason fund manager, director
of Financial Reporting. Itu contoh-contoh untuk karir pekerjaan. Kemudian ada very senior position, ada Chief Financial Officer atau CFO. Kemudian ada Treasurer, Controller, Vice President of Corporate Development. Kemudian karir selain di bidang manajemen keuangan, kalau kita mendalami atau menekuni di bidang keuangan, itu bisa berkarir di bidang investasi. Salah satunya adalah sebagai entry level position atau more senior position. Entry level itu biasanya security analysis, analyze ya, personal financial planner atau more senior position fund manager. Kemudian karir di bidang lain yaitu di bidang pasar keuangan dan lembaga perantara. Itu juga bisa dijadikan tujuan untuk Anda untuk berkarir di bidang keuangan. Ada entry level positionnya itu contohnya corporate finance associate, lending officer dan sebagainya. More senior position branch manager atau yang lainnya. Ini karir kalau Anda menekuni di bidang keuangan. Kemudian fungsi keuangan. Fungsi keuangan itu yang pertama itu adalah digunakan untuk mengambil keputusan investasi dan yang kedua untuk mengambil keputusan pendanaan. Ketika keputusan investasi dilakukan itu adalah memilih salah satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Hasil dari keputusan investasi itu akan tampak di neraca pada sisi aktiva. Jadi tugas dari seorang yang berkecimpung di bidang keuangan itu harus mengetahui bagaimana investasi yang paling menguntungkan. Itu adalah tantangan bagi seorang manajer keuangan. Kemudian yang kedua itu adalah mengambil keputusan pendanaan. Memilih satu atau lebih alternatif sumber dana itu baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan dan biayanya yang paling murah. Jadi hasil keputusan pendanaan itu juga tampak di neraca sisi pasifannya. Itu kalau terkait dengan fungsi pendanaan. Kemudian ini adalah salah satu bentuk dari model neraca perusahaan. Jadi model neraca perusahaan yang disebutkan dalam buku Imade Sudarna. Ini ya. Oke. Nah, terkait dengan modal kerja bersih. Jadi di sini ada net working capital. Pastinya di sini kita akan berbicara tentang sisi aktiva dan pasiva. Sisi aktiva itu berisi tentang aktiva lancar, kemudian fixed asset, kemudian ada tangible fixed asset, tangible fixed asset, yang mana ini adalah merupakan total aktiva. Demikian juga dengan sisi dari ini adalah sisi yang terkait dengan keputusan investasi, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah sisi yang terkait dengan keputusan pendanaan. Jadi terkait dengan pasiva, jadi ada current liability atau utang lancar, kemudian ada utang jangka panjang long term debt, kemudian ada shareholder equity atau modal pemegang saham, kemudian ini adalah terkait dengan nilai total perusahaan bagi investor. Ini terkait dengan pendanaan, makanya dikatakan sebagai nilai total perusahaan bagi investor. Kemudian terkait dengan ini adalah hubungan arus kas perusahaan dan pasar keuangan. Jadi terkait dengan hal ini, kita akan berbicara tentang pasar keuangan. Jadi pasar keuangan itu terkait dengan apa? Pasar keuangan di situ ada pembiayaan, baik pembiayaan itu berasal dari utang jangka pendek maupun utang jangka panjang atau modal itu sendiri. Dan dari pembiayaan ini kita akan ada kas yang diperoleh dari perusahaan. Kas yang diperoleh perusahaan itu digunakan untuk investasi baik dalam bentuk aset, jadi dalam bentuk aset tetap maupun aset
lancar. Yang mana aset ini itu akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang. Yang mana kalau misalnya ada investor yang menanamkan modalnya, pasti akan ada pembayaran dividen maupun pembayaran utang kepada investor. Dan jumlah ini akan mempengaruhi jumlah laba ditahan, demikian juga dengan pajak. Pajak di sini dipungut oleh pemerintah. Itu merupakan pengeluaran di luar investasi. Jadi langsung dibiayai oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian bentuk badan hukum perusahaan. Bentuk badan hukum perusahaan itu merupakan jadi di sini perusahaan merupakan cara mengorganisasi kegiatan ekonomi dari banyak individu. Di sini ada 3 bentuk kegiatan perusahaan. Yang pertama itu adalah yang berbentuk di perorangan, perusahaan perorangan atau sole proprietorship, kemudian perusahaan persekutuan atau partnership, kemudian perusahaan perseroan. Dan masing-masing ini sudah Anda pelajari di pengantar akuntansi. Kemudian di sini terkait dengan bagaimana tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri yang memungkinkan untuk dicapai. Jadi yang pertama adalah survive, tujuannya untuk survive. Jadi untuk bertahan, kemudian avoid financial distress and bankrupt. Jadi hindari kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Kemudian beat the competition, bagaimana bisa menyelesaikan kompetisi pasar. Kemudian maximize sales of market, jadi maksimalkan penjualan atau pangsa pasarnya, meminimalkan meminimalkan biaya, kemudian memaksimalkan keuntungan. Kemudian di sini ada maintain steady earning growth, jadi pertahankan pertumbuhan pendapatan yang stabil. Dan masing-masing tujuan tersebut tidak selalu sejalan satu sama lainnya, ada tantangannya masing-masing. Kemudian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi ini adalah terkait dengan profit maximization vs value maximization. Jadi dari tujuan-tujuan yang tadi, karena kita tujuannya perusahaan adalah memaksimalkan laba, maka biasanya jangan sampai perusahaan itu mengabaikan tanggung jawab sosialnya atau mengabaikan risiko atau berorientasi jangka pendek. Jadi untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan memegang saham, dan bagi perusahaan yang telah go public itu tercermin pada pasar saham. Artinya dia sudah memperhatikan tanggung jawab sosial, mempertimbangkan risiko, dan berorientasinya jangka panjang. Oke. Terkait dengan hubungan fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan. Di sini juga ada gambarnya di sini. Jadi ada faktor-faktor eksternal perusahaan. Contohnya di sini adalah politik sosial, ekonomi, keamanan terkait dengan keputusan investasi maupun keputusan pembelanjaan dan dividen. Nah, masing-masing memiliki resiko. Kalau keputusan investasi itu memiliki resiko bisnis yang mempengaruhi pendapatan yang diharapkan. Kemudian demikian juga dengan keputusan pembelanjaan dan dividen. Itu juga terkait dengan risiko keuangan. Juga akan mempengaruhi pendapatan yang diharapkan. Total risiko ini adalah merupakan atau penentu dari nilai perusahaan atau harga pasar saham. Jadi untuk pendapatan yang akan diharapkan. Karena semakin besar risikonya, tingkat dari pendapatan atau pertumbuhan pendapatan itu akan menjadi maksimal atau tidak akan dinilai di sini. Kemudian terkait dengan masalah keagenan, kalau kita
berbicara masalah keagenan pasti akan berbicara tentang teori keagenan, di mana teori agensi atau agensi ya, itu biasanya lebih sering disebut agensi cost ya. Jadi itu adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Jadi konflik ini menimbulkan biaya, dan biaya ini sifatnya biasanya bersifat langsung maupun tidak langsung. Jadi timbulnya itu karena masalah antara pemegang saham dengan manajer dengan kreditor, pemegang saham, manajer, kreditor dalam kasus perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan. Itu adalah masalah keagenan yang disebut dengan teori agensi. Kemudian prinsip-prinsip keuangan. Untuk yang terakhir, di sini ada 8 prinsip yang perlu Anda ketahui. Jadi di sini ada prinsip self-interest behavior. Jadi itu adalah terkait dengan orang yang memilih tindakan yang memberikan keuntungan secara keuangan yang terbaik bagi dirinya. Itu prinsipnya. Kemudian di sini ada prinsip risk aversion. Risk aversion di sini intinya adalah orang akan memilih alternatif rasio keuntungan dan resiko yang terbesar. Kalau misalnya resikonya besar, biasanya rasio keuntungannya juga besar. Kemudian prinsip diversification. Jadi prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan diversifikasi itu adalah menguntungkan karena akan meningkatkan rasio keuntungan dan resiko. Kemudian ada prinsip incremental benefit. Jadi incremental benefit itu terkait dengan keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Jadi ini ada keputusan alternatif. Jadi semua keputusan keuangan itu didasarkan pada selisih antara nilai atau suatu alternatif atau tanpa alternatif. Kemudian terkait dengan prinsip signaling. Jadi ini adalah terkait dengan tindakan yang mengandung informasi atau sinyal. Ada sinyal informasi yang bagus maka akan diambil. Kemudian ada prinsip capital market efficiency. Jadi prinsip ini itu dikatakan bahwa capital market atau pasar modal yang efisien itu adalah pasar modal yang harga aktiva finansialnya itu mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi yang baru. Artinya di sini efisien secara informasi. Jadi kemudian contohnya misalnya kemudian informasi untuk jual beli suatu sekuritas misalnya. Informasinya lengkap. Harga sekuritas tersebut, harga pasarnya ada, bisa dihitung, bisa diprediksi. Kemudian yang ketujuh, prinsip risk return trade-off. Jadi di sini adalah terkait dengan prinsip bahwa orang itu lebih menyukai keuntungan yang tinggi tetapi resikonya rendah. Nah, kondisi low risk ini itu tidak akan tercapai karena semua orang itu pasti menginginkan itu. Dan dengan kata lain, jika Anda menginginkan keuntungan yang besar, maka bersiaplah untuk menanggung resiko yang besar juga. Jadi, high risk and high return. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan prinsip time value of money. Jadi prinsip ini sederhana dan mudah dimengerti, namun memainkan peran penting dalam ilmu keuangan. Karena prinsip ini mengajarkan nilai nominal uang hari ini itu tidak sama dengan bulan depan, tahun depan, akan selalu berubah. Ini adalah merupakan prinsip-prinsip keuangan terkait dengan resiko. Untuk chapter 1 selesai.